Ambil saja waktu kalian, jika sudah siap baru bisa pindahan, ucap Jungwoo ketika mereka sudah sampai. Minggu depan apa? Balas Taehyung. Ia juga sudah merundingkan hal ini dengan YN kemarin, dan mereka sudah sepakat. Apa tidak terlalu cepat? Tanya Hejin. Tidak Omoni, 1 minggu sudah lebih dari cukup, jawab YN. Aku juga ingin segera kembali ke perusahaan. Kasihan apa juga selama ini sudah bekerja keras sendirian, balas Taehyung. Sudah 1,5 tahun kau membuat apamu ini mengurus perusahaan sendirian, ucap Jungwoo. Mian apa? Jungwoo membalas dengan menepuk pundak Taehyung di sana. Kencana, yang penting sekarang kau sudah kembali. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, tanggap Hejin kemudian. Jungwoo dan Hejin memutuskan singgah sebentar sebelum akhirnya kembali pamit pulang ketika hari sudah menjelang malam, karena memang tidak memiliki rencana untuk menginap. Hanya berdua bersama Taehyung seperti ini membuat YN teringat dengan kehidupan mereka yang sebelumnya. Menjaga Taehyung menjadi rutinitas gadis itu, tapi kini keadaan telah berubah. Taehyung bilang ke depannya dia yang akan menjaga YN dengan baik. Kok jadi sedikit lebih pendiam seharian ini? Ada apa? Tanya Taehyung yang kini sudah memeluk pundak istrinya dari belakang, kemudian melayangkan ringan berulang kali di perpotongan leher dan pundak YN. Mendapatkan perlakuan seperti itu, YN yang saat ini tengah berada di depan meja rias untuk membersihkan wajahnya sebelum tidur, hanya bisa memejamkan kedua matanya, menikmati basah Taehyung yang tengah bermain-main di sana. Aku mencintaimu, YN mengakui, karena dia tak ingin hanya sekedar menebak-nebak saja mengenai perasaan Taehyung padanya. Aku juga mencintaimu, Yuboya, balas Taehyung begitu cepat. Bahkan ia tak menunggu YN mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk membalas ungkapan itu. Benarkah? Iya. Kini Taehyung sudah menyamakan wajah mereka. Itu berganti di pipi YN. Apa yang membuatmu mencintaiku apa? Aku bahkan hanya orang baru yang tak sengaja datang ke dalam hidupmu, tanya YN. Bukankah cinta bisa hadir karena terbiasa? Kita sudah hidup bersama selama ini. Kau juga sangat tulus padaku ya, Boya. Kalaupun aku pertama kali mengenalmu dengan keadaan sadar seperti ini, di usia 28 tahun yang sebenarnya, aku yakin akhirnya juga pasti akan sama saja. Karena kau memang sebaik itu, hingga berhasil membuatku luluh. Ian ragu untuk mengutarakan kalimat selanjutnya, karena bagi dia ini terlalu sensitif. Ian takut jawaban Taehyung akan membuat perasaannya menjadi terluka. Lalu apa? Ya, apalagi yang kau risaukan ya, Boya? Ungkapkan saja semuanya secara terbuka, agar aku juga bisa mengerti, ucap Taehyung. Bagaimana dengan Airin Nuni? Aku dengar kisah kalian belum usai ketika kala itu kau mengalami kecelakaan. YN sudah menatap Taehyung lekat-lekat dari pantulan kaca di depannya. Ia mengamati setiap ekspresi yang lelaki itu buat. Itu hanya masa lalu. Aku mengakui jika saat itu aku terlalu memaksakan keadaan, balas Taehyung. Jika diingat-ingat lagi apa yang sudah aku lakukan dulu, aku merasa seperti seorang yang tak tahu diri, tidak menyadari jika cinta tak dapat dipaksakan. Untuk selanjutnya, aku akan benar-benar menjadi seorang adik saja bagi Airin Nuna. Tidak lebih, karena aku sudah punya kau sekarang, lanjut Taehyung. Tapi bukankah kau sudah mencintai Airin Nuna begitu lama? Tanya Yan lagi. Ia hanya ingin menuntaskan semuanya hari ini. Meskipun hasilnya akan membuat Yan merasa sakit, ia sudah siap untuk menerima segala konsekuensinya. Ya Boya, tolong jangan pikirkan lagi hal itu. Aku tidak mau melihatmu terus merasa kusar. Jika kau tidak percaya, kau boleh bertanya pada Uma. Aku adalah tipe orang yang selalu menghargai kehadiran orang lain di sekitarku. Aku bahkan bisa membedakan posisi kalian, baik itu kau yang berstatus sebagai istriku, ataupun Airin Nona yang merupakan kakak perempuanku. Jika aku bertanya mengenai Airin Nona, bukan berarti aku masih menaruh perasaan padanya. Itu hanya sekedar rasa khawatir terhadap sesama saudara. Orang dengan sifat seperti aku ini
pasti akan mudah terbaca jika memang memiliki niat untuk berpaling. Apa yang harus aku lakukan jika suatu hari nanti Opa berpaling dariku? Tanya Yan Liri. Berikan hukuman untukku, apapun itu, aku pasti akan menerimanya. Jawab Taehyung. Yan menggeleng pelan. Kita mungkin akan berpisah. Bercerai maksudmu? Tanya Taehyung memastikan. Ya, itu terlalu kejam. Tidak Opa, aku tidak akan sampai hati untuk melayangkan gugatan perceraian padamu. Apa kau pernah mendengar istilah cerai mati? Ya, setelah Taehyung tersentak. Ia sudah mendekatkan kembali posisi tubuhnya, memutar tubuh Yan di sana, meminta gadis itu untuk menatapnya secara langsung. Kenapa bicara seram begitu? Karena kau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Selama ini, aku hanya hidup bersebatang kara di dunia ini. Jawab Yan dengan kedua mata yang sudah berkaca-kaca. Ania, sekarang kau tak lagi sebatang kara. Kau punya aku, punya Oma dan juga apa. Yan mengangguk, kemudian beralih memeluk perut Taehyung yang posisinya lebih tinggi di sana, karena ia masih duduk manis di kursi meja rias. Gadis itu sedikit menangis karena merasa sedih juga terharu, yang bercampur menjadi satu. Sementara tangan Taehyung telah bergerak mengusap lembut belakang kepala sang istri. Aku tidak tahu kalau kau secengeng ini, kata Taehyung sembari menghapus air mata gadis itu. Selama ini pasti berat sekali. Banyak juga hal yang membuatmu ketakutan. Nih Opa, aku merasa hanya berdiri tanpa kepastian. Tapi setelah mendengar jawabanmu, aku rasa semua yang terjadi kemarin hanyalah kekhawatiranku semata. Aku bahkan sempat berdoa pada Tuhan, meminta agar kau tak pernah kembali menjadi Kim Taehyung yang berusia 28 tahun, karena takut sifatmu padaku akan berubah. Tapi nyatanya setelah bertemu denganmu yang sekarang, aku bisa merasa semakin percaya diri untuk mencintaimu, karena tahu semua perasaanku telah terbalas. Kau yang kemarin selalu mengatakan mencintaiku, namun di lain sisi, kau juga selalu menempatkan Airin Uni sebagai yang pertama. Nama Airin Uni tidak pernah terlewatkan satu hari pun untuk kau sebut. Jelas Yan panjang. Maaf, karena kemarin tanpa sadar aku sudah bersikap keterlaluan dan menyakitimu. Gumam Taehyung. Kencana Opa, aku memang kesal, tapi tak pernah menyalahkanmu. Karena mengerti, kau yang kala itu memiliki mental anak berusia 4 tahun, pasti merasa nyaman jika terus bersama orang terdekatmu, yaitu Airin Uni. Balas Yan. Ngomong-ngomong soal sosokku yang berusia 4 tahun, kau lebih suka yang mana ya, Bu ya? Aku yang sekarang atau aku yang kemarin? Tanya Taehyung mencoba untuk mencairkan suasana. Sejujurnya, aku lebih suka kau yang kemarin, jawab Yan. Taehyung sudah mengernyit tak suka. Kenapa? Karena sangat menggemaskan, lucu dan juga polos. Apalagi malam-malam begini, kau selalu meminta dibuatkan susu coklat sebelum tidur. Ucap Yan sembari membayangkan. Opa, coba lakukan lagi. Sekali ini saja. Pura-pura merengek minta susu coklat padaku. Pinta Yan penuh harap. Taehyung sudah menggeleng cepat. Aku tidak bisa dan rasanya akan sangat memalukan sekali, tolaknya. Sekali ini saja Opa, mohon Yan. Aku sangat merindukan sosok bocah ingusanmu itu. Ada banyak sisi menarik dari diriku yang sudah dewasa, daripada aku yang masih bocah kala itu. Menurutku tidak seperti itu. Justru kau yang bertingkah seperti bocah lebih menarik perhatianku dan berhasil membuatku jatuh cinta. Balas Yan. Yan memekik tertahan saat Taehyung tiba-tiba mengangkat tubuh rampingnya ke dalam gendongannya yang terasa kokoh. Apa sih bocah berusia 4 tahun itu bisa melakukan hal seperti ini padamu, ya? Yan sudah menggeleng cepat. Ia masih dalam mode terkejut. Kalau kau memang sangat merindukan sosok bocah itu, mari kita buat satu yang sangat mirip denganku, yang kau juga bisa merengek meminta dibuatkan susu coklat padamu. Karena aku tidak mau melakukan hal itu lagi, ya. Terlalu memalukan untuk dilakukan oleh sosok Kim Taehyung yang keren ini. Tapi karena kau menginginkannya, aku tidak bisa mengabaikan begitu saja.
Tubuh keduanya sudah terbaring di atas ranjang, dan Taehyung segera mengambil posisi di atas tubuh Yeon. Tangan Taehyung bergerak meraih tali gaun tidur yang Yeon kenakan. Taehyung menurunkannya secara perlahan melewati pundak sang istri, sebelum memberikan gigitan kecil di sana yang membuat Yeon mati-matian menahan. Aku jadi penasaran, ingin lihat kau dalam versi baja juga. Aku harap dia akan mirip denganmu saja. Gumam Taehyung yang kini sudah hampir menanggalkan seluruh gaun tidur sang istri. Ania, pokoknya harus mirip dengan Opa, karena dia yang akan menjadi temanku di rumah saat Opa pergi untuk mencari nafkah. Ucap Yeon sembari membuka satu persatu kancing baju yang Taehyung kenakan. Aku kan juga ingin disambut versi minimu di depan pintu dengan rambut yang dikuncir dua setelah pulang dari kantor. Balas Taehyung yang kemudian melayangkan. Yeon kemudian turun ke dagu, leher, dan perut. Wajah Yeon telah memerah sepenuhnya. Melihat kepala sang suami kini sudah berada di antara kedua kakinya yang terbuka. Sapuan lidah yang terasa hangat dan lembut di bagian bawah tubuhnya membuat Yeon nyaris kehilangan akal. Gadis itu sudah membanting kepalanya sendiri ke belakang, sembari meremas kuat rambut Taehyung di sana. Tubuhnya bergerak secara alami, menggelincir nyaris kehilangan nafas. Namun sedikit kemudian, secara mendadak terasa ringan dan melayang setelah mendapatkan pelepasan pertamanya. Malam belum terlalu larut, namun keduanya sudah saling beradu satu sama lain.